Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safarudin dan rekan saya Elna Farida. Pada video kali ini, kami akan membahas bangun ruang 3 dimensi. Video ini dibuat untuk membantu kalian memahami konsep bangun ruang dengan lebih mudah dan menarik melalui media multimedia. Yuk, kita mulai pembelajaran kita. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Jadi kita perlu ketahui unsur-unsur dalam dimensi 3. Yang pertama ada titik, kedua garis, yang ketiga ada namanya bidang. Yang pertama titik. Titik itu tidak memiliki ukuran atau tak berdimensi dan hanya ditentukan oleh letaknya. Terus yang kedua, titik disimbolkan dengan noktah dan biasanya diberi nama dengan huruf besar atau kapital, misalnya titik P, Q, R, S, dan sebagainya. Yang kedua garis. Garis itu adalah himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Garis berdimensi 1 karena hanya memiliki ukuran panjang saja. Terus garis sebenarnya merupakan kurva lurus yang panjangnya tak terbatas. Garis biasanya diberi nama dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Bagian garis disebut segmen garis atau ruas garis. Yang ketiga bidang. Bidang disebut bangun berdimensi 2 karena memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Namun nama sebuah bidang biasanya menggunakan huruf Yunani yang dituliskan di pojok bidang atau dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut. Contohnya bidang A atau bidang A, B, C, D. Selanjutnya di sini kita akan memutar sebuah video di mana dalam video tersebut akan dijelaskan mengenai kedudukan antar titik, garis, dan bidang. Untuk itu mari kita simak videonya. Halo sobat-sobat aksen, kembali lagi bersama aku di bab titik, garis, dan sudut. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan antar titik, garis, dan bidang. Oke, kita mulai dari yang simpel-simpel dulu kali ya. Kita mulai dari kedudukan titik terhadap garis dulu, baru nanti kita akan lanjut ya. Oke, tadi kan kita udah bahas ya di video sebelumnya, kalau misalnya titik-titik kalian gabungkan dengan himpitin satu sama lain akan lama-lama membentuk garis. Nah, kalau misalnya kamu ambil salah satu titik yang udah ada di garis ini, itu artinya titiknya itu ada pada garis. Kalau misalnya nggak merupakan titik-titik ini, dia itu berarti di luar garis. Mau sedekat apapun sama garis ini, kalau misalnya mereka nggak termasuk di dalam titik-titik ini, nggak termasuk dalam garisnya, dan diajak di luar garis. Berdasarkan video penjelasan di video tadi, kita temukan yang pertama kita akan jelaskan tentang kedudukan titik terhadap garis. Jadi di sini ada 2 kemungkinan, ada titik yang tidak terletak pada garis dan ada titik yang terletak pada garis. Apa maksudnya titik tidak terletak pada garis? Contohnya di sana di titik A. Di titik A itu berada di luar garis G. Artinya titik A tersebut berada di luar garis G. Yang kedua titik B, di mana titik B itu berada pada garis. Artinya titik B itu memang berada dalam garis G, makanya disebut titik terletak pada garis. Garis ini, kalau misalnya mereka nggak termasuk di dalam titik-titik ini, nggak termasuk dalam garisnya, nggak diajak. Oke, kalau misalnya kedudukan titik terhadap bidang, sama kayak garis tadi. Kalau misalnya kalau bidang kan tadi dibatasin sama 4 garis ya. Anggap aja ini garisnya benar. Nah, kalau misalnya kalian ambil semua daerah yang dibatasin ini, itu artinya
titiknya diarsir ya guys. Kalau misalnya titik yang ada di dalam daerah yang dibatasi sama garis-garis ini, itu artinya dia itu titiknya ada pada bidang. Kalau misalnya selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Di sini juga ada dua kemungkinan seperti yang tadi, yaitu titik terhadap garis. Di kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua kemungkinan, yaitu titik yang terletak, yang tidak terletak pada bidang, dan ada titik yang terletak pada bidang. Titik yang tidak terletak pada bidang artinya titik tersebut berada di luar permukaan bidang. Contohnya di sana titik A. Selanjutnya, titik terletak pada bidang. Artinya, titik berada tepat di permukaan bidang tersebut. Contohnya di sana adalah titik B, di mana titik B itu percis berada di dalam atau pada bidang yang merah itu. enggak, dia berarti ada di luar bidang. Oke, aman lah ya. Kalau misalnya garis terhadap garis nih Kak, baru gimana nih? Kalau misalnya berhimpitan, kita mulai dulu. Berhimpitan itu ibaratnya Oreo gitu. Karena kan ini ada garis F nih, garis F. Oke, ada garis yang sama persis kayak F, persis banget ya, F di atasnya F. Ya anggaplah ini sama nih. Nah, kita timba di atas nih. Tuh anggap yang tadi tuh garis keduanya G. Nah, tapi katanya kan kayak satu garis ya guys. Padahal itu dua garis yang sama persis. Jadi katanya kayak satu. Nah, itu artinya berhimpitan karena mereka tuh di atas satu sama lain persis. Dan mereka itu garisnya tuh sama persis gitu loh, panjangnya dan kemiringannya, makanya dia berhimpitan. Kalau misalnya sejajar itu beda lokasi ya, ini sama berarti garisnya lurus, sama-sama kemiringannya tuh lurus, tapi mereka itu beda lokasi ya, satu di sini, satu di atas, satu di bawah. Nah, ini kenapa sejajar Kak? Kalau misalnya sejajar itu berarti mereka kemiringannya tuh sama, jadi kalau mereka mau dipanjangin ke sini kek, mau dipanjangin ke sini kek, mereka tuh nggak akan berpotongan karena mereka itu kemiringannya sama, mereka sejajar. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kedudukan garis terhadap garis. Jadi di sini yang pertama ada namanya berhimpitan. Apa itu berhimpitan? Artinya dua garis tersebut berada di tempat yang sama atau menjadi satu garis. Contohnya di sana yaitu garis F dan G. Garis F dan G itu adalah dua garis yang berada di tempat yang sama. Saking samanya, kita mengira dia bisa menjadi satu garis. Terus yang kedua ada namanya sejajar. Sejajar itu dua garis yang tidak pernah bertemu walaupun diperpanjang. Contohnya garis F dan garis G. Kalau kalian ambil garis asal pun, itu bakalan ada garis yang sejajar sama garis ini. Nah, kalau misalnya kemiringannya sama persis, itu artinya sejajar. Itu ya guys. Kalau garis terhadap garis yang ini, itu ada yang berpotongan. Berpotongan itu apa? Ibaratnya berpotongan itu mereka sharing satu garis gitu. Ibaratnya kamu sama temenmu ada sharing hobi gitu. Ketemu di hobi yang ini nih, ketemu di titik ini. Nah, itu artinya berpotongan ya guys. Mereka tuh sharing satu titik gitu. Bedanya sama bersilangan tuh apa? Kalau berpotongan itu di dimensi 2 ya guys. Jadi kalau misalnya dimensinya itu x, y. Kalau misalnya bersilangan tuh x, y. Kalau misalnya 3 dimensi berarti z juga ya. Z. Nah, oke, itu kok. Selanjutnya yang ketiga yaitu garis yang berpotongan. Jadi, garis yang berpotongan itu adalah dua garis yang bertemu di satu titik. Seperti pada contoh ini kan garis F dan G. Mereka berpotongan atau bertemu di titik yang ini. Ini namanya garis potong. Terus selanjutnya yang keempat yaitu bersilangan. Bersilangan itu adalah dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan karena berada di ruang yang berbeda. Contohnya garis F dan G. Kalau misalnya bersilangan itu sama aja kayak berpotongan, mereka tuh sharing satu titik tapi di ruangan 3 dimensi ya guys, X, Y, Z. Ini kan kalian kubus kan, dia tuh ada panjangnya ke sana, sumbunya ke sana buat panjang, sumbu lebarnya ke sana, dan sumbu tingginya ke atas gitu. Jadi makanya 3 dimensi
kalau misalnya mereka berpotongan di ruangan 3 dimensi. Oke, sip. Kalau misalnya garis terhadap bidang gimana Kak? Apakah sama aja? Nah, kita lihat ya. Ini kan namanya satu nih, sejajar sama berpotongan. Berarti sama ya guys. Ini sejajar itu kemiringannya antara garis yang G ini dengan bidang yang di sini itu sama. Itu artinya mereka sejajar. Kalau misalnya mau dipanjangin ke sana, bidangnya mau dipanjangin ke sini, dan garis dipanjangin ke sini, mereka nggak akan berpotongan karena kemiringannya itu sama. Kalau misalnya berpotongan tuh apa? Sama kayak tadi dua garis berpotongan. Kalau misalnya antara garis dan bidang berpotongan, berarti mereka ada sharing satu titik di sini. Satu titik mereka sharing bersama, ibaratnya kayak mereka sharing lauk bersama gitu. Mereka ada satu titik yang dua-duanya kena gitu sama titik itu. Nah, di sini gitu. Mereka bertemu di titik sini. Itu artinya mereka berpotongan. Jadi selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Di sini yang pertama yang tadi garis sejajar bidang, artinya garis tidak memotong dan tidak menyentuh bidang. Yang kedua yaitu garis yang memotong terhadap bidang, yaitu garis bertemu di bidang di satu titik. Selanjutnya ini akan dijelaskan tentang garis yang terletak pada bidang, yaitu artinya semua titik pada garis berada di bidang. Kalau terletak pada itu apa? Kalau misalnya berpotongan kan tadi kalian lihat tuh satu titik ya. Kalau misalnya terletak pada itu satu garisnya tuh ada di atas bidang itu loh. Ibaratnya kayak oreo. Tadi antara garis dengan garis, kalau ini antara garis dengan bidang gitu. Jadi garisnya tuh ada persis di bidangnya. Itu makanya dia artinya terletak pada. Jadi dia memanjang melewati bidangnya gitu ya guys. Itu bedanya. Oke, terakhir ada bidang terhadap bidang nih. Kalau misalnya berhimpit itu apa Kak? Kalau misalnya berhimpit sama kayak tadi. Kalau misalnya garis ya, berhimpit berarti itu ada garis nih, satu garis. Kalau bidang berarti bidang ini. Yang terakhir itu ada kedudukan bidang terhadap bidang. Di sini ada 3, yaitu yang pertama berhimpit. Berhimpit itu artinya dua bidang yang berada di tempat yang sama. Yang kedua yaitu sejajar, yaitu di mana dua bidang tersebut tidak pernah bertemu. Terus yang ketiga ada namanya berpotongan, di mana dua bidang tersebut bertemu pada satu garis. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Apa itu kubus? Bangun ruang kubus adalah sebuah bangun ruang matematika 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang saling kongruen berbentuk bujur sangkar. Dan bangun ruang kubus ini mempunyai 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 buah rusuk. Sifat-sifat kubus antara lain yang pertama, mempunyai 4 buah diagonal ruang. Yang kedua, mempunyai 12 buah diagonal bidang. Yang ketiga, memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar atau persegi. Yang keempat, memiliki 8 titik sudut dan semua sudut tersebut adalah siku-siku. Yang kelima, memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Dan jaring-jaring bangun ruang kubus berupa 6 persegi yang saling kongruen. Selanjutnya kita masuk pada rumus bangun ruang kubus. Rumus yang pertama yaitu rumus luas permukaan kubus atau yang disimbolkan dengan L. Rumusnya yaitu L sama dengan 6 dikali S kuadrat. Kemudian rumus volume dan kubus. Rumus volume atau disimbolkan dengan V sama dengan S dikali S dikali S atau S pangkat 3. Kemudian bangun ruang balok. Apa itu balok? Bangun ruang balok adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang, dan paling tidak, satu pasang di antaranya tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Bangun ruang balok ini mempunyai 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 buah rusuk.
Selanjutnya kita masuk ke rumus bangun ruang balok. Rumus pertama yaitu rumus luas permukaan balok atau disebutkan dengan L. L sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T ditambah 2 dikali L dikali T. Kemudian rumus yang kedua yakni rumus volume balok atau disimbolkan dengan V. V sama dengan P dikali L dikali T. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu prisma. Apa itu prisma? Bangun ruang prisma adalah suatu bangun ruang matematika 3 dimensi yang telah dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N dan sisi-sisi yang tegak berbentuk persegi panjang maupun persegi. Sehingga bangun ruang prisma bisa dikatakan sebagai bangun ruang yang memiliki penampang melintang yang selalu sama dalam ukuran dan bentuknya. Kemudian sifat-sifat prisma antara lain yang pertama memiliki 6 buah titik sudut. Yang kedua memiliki 6 buah rusuk. Yang ketiga, jaring-jaring bangun ruang prisma berupa 2 segitiga dan 3 buah persegi panjang. Yang keempat, mempunyai 5 buah bidang sisi yang terbagi menjadi 2 buah sisi berbentuk segitiga serta 3 sisi yang berbentuk segi empat. Selanjutnya rumus-rumus pada bangun ruang prisma. Yang pertama, rumus luas permukaan prisma atau disimbolkan dengan L. L sama dengan 2 dikali LA atau luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak, atau rumus luas permukaan prisma yang lain yakni 2 dikali luas alas ditambah KA dikali T. Kemudian rumus volume prisma. Rumus volume prisma atau disimbolkan dengan V sama dengan luas alas dikali T. Bangun ruang selanjutnya yaitu limas. Apa itu limas? Bangun ruang limas matematika adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang telah dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Untuk bangun ruang limas sendiri terbagi menjadi beberapa macam seperti limas segi 4, segitiga, segi 5, dan segi 6. Selanjutnya yaitu sifat-sifat limas. Sifat-sifat limas antara lain yang pertama memiliki 6 titik sudut, yang kedua memiliki 8 rusuk, yang ketiga memiliki alas yang berbentuk segi 4, yang keempat memiliki 5 bidang sisi, 1 buah berbentuk segi 4 dan 4 buah tegak berbentuk segitiga. Kemudian rumus-rumus pada bangun ruang limas. Rumus yang pertama yaitu rumus luas permukaan limas atau disimbolkan dengan L. L sama dengan LA ditambah LST. Kemudian rumus yang kedua yakni rumus volume limas atau disimbolkan dengan V. V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian bangun ruang yang selanjutnya yakni tabung. Bangun ruang tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah bangun persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Bangun ruang tabung ini mempunyai 3 buah sisi dan 2 buah rusuk dengan alas dan tutup tabung disebut dengan kedua lingkaran. Kemudian sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung antara lain yang pertama memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, jarak di antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut juga dengan tinggi tabung. Yang ketiga, jaring-jaring tabung berupa 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Yang keempat, bidang tegak tabung itu berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. Selanjutnya adalah rumus-rumus pada bangun ruang tabung. Rumus yang pertama adalah rumus luas permukaan tabung atau biasa disimbolkan dengan L. L sama dengan buka kurung 2 dikali luas alas tutup kurung ditambah dengan luas selimut. Rumus yang kedua adalah rumus luas alas, di mana luas alas ini sama dengan luas lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan LA. LA sama dengan V dikali R kuadrat. Rumus yang ketiga yakni rumus luas selimut atau biasa disimbolkan dengan LS. LS sama dengan 2 dikali V dikali R dikali T. Kemudian yang terakhir adalah rumus volume tabung atau biasa disimbolkan dengan V. V sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Bangun ruang selanjutnya yakni kerucut. Apa itu kerucut?
Bangun ruang kerucut adalah sebuah bangun ruang limas istimewa yang beralas lingkaran dan mempunyai satu buah rusuk, serta mempunyai dua buah sisi. Sisi tegak di dalam bangun ruang kerucut ini tidak berupa segitiga, melainkan berupa bidang miring yang disebut juga dengan selimut kerucut. Selanjutnya, sifat-sifat bangun ruang kerucut. Sifat-sifat kerucut antara lain: yang pertama, mempunyai satu buah titik sudut; yang kedua, mempunyai satu buah rusuk sudut; yang ketiga, mempunyai dua buah sisi yang terbagi antara satu sisi merupakan alas yang dibentuk oleh lingkaran dan satu buah sisinya lagi merupakan sisi kerucut atau sisi lengkung. Selanjutnya, rumus bangun ruang kerucut. Rumus luas permukaan kerucut atau disimbolkan dengan L, yakni L sama dengan LA ditambah LS, atau L sama dengan V dikali R tambah S. Kemudian rumus pelukis atau disimbolkan dengan S. S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian rumus luas alas. LA sama dengan V dikali R kuadrat. Selanjutnya luas selimut. LS sama dengan V dikali R dikali S. Dan yang terakhir adalah rumus volume kerucut. V sama dengan 1/3 dikali LA dikali T, atau V sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Ruang yang selanjutnya yaitu bola. Apa itu bola? Bangun ruang bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh suatu lingkaran tak hingga dengan jari-jari yang sama panjang dan berpusat pada suatu titik dengan ukuran yang sama, dan bola hanya mempunyai satu buah sisi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bola. Sifat-sifat bola antara lain: yang pertama, mempunyai satu buah sisi; yang kedua, mempunyai satu buah titik pusat; yang ketiga, tidak mempunyai titik sudut; yang keempat, mempunyai jari-jari yang tak terhingga, dan semuanya itu sama panjang. Kemudian, rumus-rumus pada bangun ruang bola. Rumus yang pertama yaitu rumus luas permukaan bola atau disimbolkan dengan L. L sama dengan 4 dikali VR kuadrat. Rumus yang kedua yaitu rumus volume bola atau disimbolkan dengan V. V sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Dan yang terakhir, untuk bahan evaluasinya, di sini kami menyediakan kuis yang menarik, yang dimana kuis ini dibuat menggunakan website ZepQuiz. Jadi para siswa bisa men-scan kode QR ini dan mereka akan masuk ke dalam game tersebut. Contohnya di sini saya sudah membuat sebuah kuis tentang bangun ruang. Ini tampilan dari website ZepQuiznya. Di sini teman-teman bisa membuat kuis secara gratis, tapi itu punya batas maksimal, mungkin cuma 2 minggu. Nah, kebetulan kuis yang udah saya buat itu sudah terkunci karena paketnya sudah kadaluarsa, jadi tidak bisa digunakan lagi. Tapi jika teman-teman ingin mencoba buat kuis di sini, caranya cukup mudah, yaitu buat kuis baru. Setelah itu tinggal pilih mau kategori apa. Misalkan di sini kita coba ya, misalkan lorong kelas. Nah, di sini teman-teman bisa pilihan ganda, jawaban singkat, atau jawaban benar salah. Di sini teman-teman bisa masukkan topiknya, atau bisa ekstrak dari file, atau juga bisa ekstrak dari YouTube. Contohnya di sini kita masukkan topik. Oh, tidak bisa. Jadi teman-teman yang baru mendaftar bisa membuat kuis secara gratis di aplikasi di website ZepQuiz ini. Tapi saat ini saya tidak bisa memberikan tutorial secara lengkap. Mungkin di next video selanjutnya saya akan buatkan tutorial cara membuat game berbasis kuis atau kuis berbasis game di website ZepQuiz ini. Untuk itu saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.